Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam melaksanakan mengikuti pelajaran walaupun dalam keadaan bahagia. Nah, untuk sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang akidah Islam. Nanti kita akan membahas tentang pengertian akidah Islam. Apa sih akidah Islam itu dan apa saja dasar-dasar akidah Islam itu. Baiklah anak-anak ibu, pengertian akidah Islam secara bahasa adalah diikat, yang dibuhul, yang disimpulkan, yang dikokohkan, yang dijanjikan. Kemudian pengertian akidah secara istilah ada dua. Yang pertama adalah suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Yang kedua, akidah menurut istilah adalah unsur-unsur yang harus dibenarkan dengan hati, diterima dengan rasa puas, serta terhujam kuat dalam lubuk jiwa yang tidak dapat diguncangkan oleh keraguan. Dari beberapa pengertian di atas, baik secara bahasa maupun secara istilah, dapat kita simpulkan bahwa pengertian akidah Islam adalah dasar-dasar pokok keyakinan atau kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh orang Islam, dipegang teguh, mantap dan sepenuh hati tanpa ada keraguan sedikit pun di dalam hatinya. Kemudian tentang dasar akidah Islam adalah Quran dan Sunnah. Karena itu akidah Islam bersifat tauqifiyy, artinya tidak dapat ditetapkan kecuali berdasarkan dengan dalil syar'i, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dasar akidah Islam yang pertama adalah Al-Quran. Mengapa Al-Quran menjadi dasar akidah Islam? Sebabnya adalah Al-Quran adalah firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad dengan perantara malaikat Jibril. Melalui Al-Quran inilah Allah menuangkan firman-firman-Nya, salah satunya berkenaan dengan konsep akidah yang benar yang harus diyakini dan dijalani secara mutlak dan tidak boleh ditawar oleh semua umat Islam atau umat muslim di dalam Al-Quran, yaitu berisi tentang tauhid, diantaranya adalah Al-Ikhlas ayat 1 dan ayat 4. Kemudian dasar akidah Islam kedua adalah hadis. Hadis ialah segala ucapan, perbuatan, dan takrir atau sikap diam Nabi Muhammad SAW. Nah, Islam telah menegaskan bahwa hadis menjadi hukum kedua Islam kedua setelah Al-Quran, baik sumber hukum dalam akidah maupun dalam semua persoalan hidup. Nah, mengapa hadis dijadikan dasar hukum kedua setelah Al-Quran? Nah, hadis dijadikan dasar hukum akidah Islam disebabkan pertama, semua yang disandarkan kepada Nabi Muhammad adalah wahyu dari Allah. Jadi bukan sekedar memperturunkan nafsu saja. Yang kedua adalah Allah telah memberikan petunjuk kepada manusia agar mengikuti kebenarannya yang disampaikan kepada Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah banyak hadis yang menjelaskan maksud beberapa ayat Al-Quran yang masih bersifat global, termasuk masalah akidah Islam. Nah, anak-anak ibu sekalian, dari 3 sebab di atas, maka hadis dijadikan dasar akidah Islam dalam Al-Quran. Nah, anak-anak ibu sekalian, dari penjelasan di atas dapatlah kita simpulkan bahwa pertama, akidah Islam adalah dasar-dasar pokok keyakinan atau kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh orang Islam, dipegang teguh, mantap, dan sepenuh hati tanpa ada keraguan sedikit pun di dalam hatinya. Yang kedua, dasar akidah Islam adalah Al-Quran dan hadis. Nah, semoga kalian bisa mengerti apa yang Ibu sampaikan. Ini ada tugas individu, tolong dikerjakan. Tulislah surat Fussilat ayat 33, kemudian kalian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kiranya hanya ini yang Ibu dapat sampaikan. Semoga kalian tetap semangat dalam mengikuti pelajarannya. Kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.